Setelah gue jaga, karena gue harus naik ke atas karena kan amanannya ada tuh di atas ya kan, seperti kayak apa ya, menara gue naik ke menara di atas. Nah gue standby di situ. Nah itu rawan begal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Balik lagi di channel gua, di channel Hijrah Hijrah. Oke, hampir 2 minggu gua nggak upload video. Kali ini gua mau cerita pengalaman gua ya, waktu gua pernah jadi security atau satpam, satuan pengamanan di salah satu perusahaan di Cikarang ya. Oke, jadi singkat ceritanya nih, seperti biasa ya, sebelum ini kejadiannya sih biasanya terjadi tuh malam hari gitu. Kawasan pabrik itu tuh lumayan besar ya, lumayan besar banget gitu kan. Jadi ada salah satu pabrik di Cikarang tuh pabrik lensa ya. Ya saya nggak akan nyebutkan nama perusahaannya. Jadi ada pabrik lensa itu lumayan besar gitu kan. Nah jadi kalau shift malam itu biasanya itu kita sudah masuk jam 10 malam ya kan, jam 10 malam kita udah briefing ya kan. Nah nanti ada yang namanya itu patroli malam ya kan. Nanti ada yang namanya juga amano ya kan, jadi kunci amano. Nah jadi eh, kebetulan banget nih pas gue lagi jaga malam seperti biasa, giliran gue nih, karena teman-teman gue juga merasakan pengalaman seperti itu juga ya kan, pengalaman dari hal-hal gaib juga, ada pengalaman dari luar dari hal gaib gitu kan. Nah jadi jam 10 biasa kita briefing. Setelah briefing jam 11, karena amano kita mulai dari jam 12 malam ya kan, selama 1 jam gitu kan, selama 1 jam. Nah jadi pos pertama, karena ada beberapa titik ya kan. Jadi ada beberapa pos kunci amano namanya itu kan, tuh ada berapa pos, pos 1, pos 2, pos 3, sampai kurang lebih posnya itu ada 15 pos ya, 15 kunci amano. Nah jadi setelah jam 12 tank, nah satu orang nih ya kan, oke lah saya duluan atau teman saya duluan ya kan, karena bergiliran setiap 1 jam itu. Jadi singkat ceritanya nih, gue dapat kebagian jam 2 malam. Jam 2 malam gue amano. Ya kan, seperti biasa gue ke pos 1 karena pos 1 itu biasanya ada di depan pos security yang pintu masuk gitu kan. Oke. Jam jam 2 gue udah mulai buka atau tutup amano saya. Jam 2 kurang lebih sampai 5 menit gue standby di pos 1 atau kunci amano, atau di kunci amano 1. Gue standby di situ sambil patroli area-area pos 1 gitu kan, karena kan dari pos 1 ke pos 2 kan lumayan jaraknya. Nah jadi gue datang tuh, gue datang, gue buka kunci amano, standby gue di situ, gue kontrol area-area situ, dari area hidran, dari area saluran air ya kan, area luar, pos luar gitu kan. Kayak kalau pos luar atau area pos 1 itu memang biasanya nggak terjadi yang aneh-aneh gitu kan, karena memang posnya itu persis di pinggir jalan karena pintu masuk gitu kan. Oke, gue lanjut nih, setelah 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian gue beranjak ke pos kedua. Nah pos kedua ini berada di depan juga, cuman agak kesana gitu kan, jaraknya kurang lebih 100 meter lah, kurang lebih 100 meter dari pos 1, pos 1, pos 2 itu 100 meter. Dari 100 meter ya kan, gue kunci amano lagi. Gue di situ biasa kontrol area itu kan. Kontrol area, oke, nggak terjadi apa-apa. Nah sampai puncaknya nih di pos yang kalau nggak salah itu pos 6 atau pos 7, itu posnya belakang ya kan, 5, 6, 7 gitu kan. Nah itu 6 gue pernah ngalamin di pos 6 itu. Jadi ketika gue datang di pos 6 itu karena itu memang agak rawan ya, agak rawan juga, agak gimana ya, sensitif areanya. Dalam artian sensitif itu tuh banyak hal-hal yang kira-kira tuh yang buat kita tuh merinding.
Tapi gue tetap sebagai pengamanan, satu gue punya tanggung jawab gitu kan. Jadi ketika sampai di pos 6 gitu kan, gue amano ya kan, itu di area tembok ya, biasanya kan tembok ada pagar atas tuh, ring besi. Nah di luar dari itu ada pohon bambu ya kan, pohon bambu yang kecil-kecil tuh ya. Jadi tempat gua kerja itu dikelilingi sama pohon-pohon bambu yang kecil-kecil. Nah singkat cerita nih, gue standby di situ gitu kan, karena memang gak ada siapa-siapa di situ kecuali satu security, satu orang, karena persis di belakang itu ada yang namanya ruangan office boy, office boy lah gitu kan. Jadi karena office boy itu malam-malam nggak ada shift malam, jadi dia cuma sampai sore. Nah office boy pasti itu karena posisinya gelap gitu kan. Nah jadi di pohon bambu yang kecil-kecil tuh, gue inget banget itu ketika gue kontrol, kayak jadi pohon bambunya tuh bergerak gitu kan. Tapi gue positif aja, toh pengen angin, atau paling kelelawar atau binatang yang mungkin terbang atau numpang lewat. Tapi gue enjoy aja karena gue punya tanggung jawab dong gitu kan. Nggak mungkin seorang security ya ciut gitu kan, gue nggak mau. Akhirnya apa, gue penasaran apa ini ya, merinding juga sih, memang agak merinding juga. Gue sampai situ ada suara-suara aneh gitu kan, suara-suara pohon yang bergerak gitu kan. Nggak mungkin dong gue manjat karena katanya yang gue dapat informasi dari orang-orang yang udah lama kerja di situ tuh, ternyata di situ ada kuburan, ada 2 kuburan yang seperti rumah ya, udah yang rumah gitu, kuburan. Tapi gue tetap pikiran gue masih itu angin, itu binatang atau dan sejenisnya gitu kan. Nah gue penasaran, akhirnya apa, selang beberapa detik lagi gitu kan, atau beberapa menit seperti itu lagi gitu kan. Jadi kalau kena angin mungkin melambai gitu kan, tapi kalau ini enggak, jadi gitu ya. Gue panik dong ya kan, gue panik, apa sih ini gitu kan. Tetap gue baca tuh, ya Allah, astagfirullah, istighfar gitu kan. Nah setelah gue mobile area dari situ ya, itu nggak ada apa-apa gitu kan. Yang tadi gue tetap positif tinggi kalau itu tuh hanya angin, kalau nggak binatang, udah gitu aja. Karena memang cerita dari karyawan-karyawan situ tuh, ntar ada suara yang nangis lah, ntar ada suara gerungan atau apa gitu. Tapi selama gue jaga di situ tuh gue belum menemukan, ya pernah lah gitu kan, tapi gue nggak mikirin banget hal-hal yang kayak begitu. Akhirnya apa, setelah gue kontrol di area 6, akhirnya gue kontrol ke pos 7 gitu kan, gue amano 7. Nah dari pos 6 pos 7 itu, nah ini yang daerah rawan. Karena apa, di belakang itu hanya jalan, biasanya itu yang karyawan pulang kerja malam gitu kan, dia lewat situ tuh. Karena di situ tuh cuman kayak area persawahan, bukan persawahan sih ya, tanah lapang yang ditumbuhi dengan ilalang tinggi gitu kan. Nah setelah gue jaga, karena gue harus naik ke atas, karena kan amanannya ada tuh di atas ya kan, seperti kayak menara, gue naik ke menara di atas. Nah gue standby di situ. Nah itu rawan begal, gue inget banget ya kan, ada suara minta teriakan gitu kan ya. Jadi gue naik ke atas ya, gue nggak mungkin bantuin karena posisi gue ada di dalam, kejadiannya tuh ada di luar. Jadi gue di pagar tembok di atasnya, dan gue ada di posisi menara ya kan, pos menara itu kan, minta tolong. Itu yang sering terjadi di pos 7 tuh, biasanya tuh agak rawan juga gitu kan. Jadi gak ada, kalau di pos 6 memang agak ya oke lah, suara-suara yang kira-kira gue nggak ngerti suara apa. Tapi di pos 7 itu kelihatan tanah lapang, hanya jalan setapak aja itu, karena masih tanah ya gitu kan. Nah di situ tempat orang lalu lalang pulang kerja, karena jalan yang paling dekat itu jalan itu, dibanding lewat jalan depan itu lumayan jauh. Nah saran gue nih ya, ketika lu pulang sendirian kan, lu mending cari temen atau lu gerombolan
itu lebih baik daripada lu jalan sendirian tiba-tiba lu, ya mudah-mudahan tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, dibegal, kita nggak ada teman yang kita minta tolong gitu kan. Kalau kita berani punya, kita lawan gitu kan. Nah, jadi saran gue seperti itu, ketika lu pulang sendirian, lu mending cari atau lu tungguin kira-kira itu gerombolan, ikutin aja. Atau ketika lu jalan sendirian gitu kan, berkendara nih sendirian, tiba-tiba diikutin kita dari belakang, ya ya, cari warung terdekat biar kita bisa berhenti sejenak gitu kan. Kita cari perlindungan di situ sampai keadaan reda baru kita pulang. Nah, itu kurang lebih jam 2:30, standby 2:30 itu udah di pos 7 gua gitu kan. Gue patroli di area situ, gue nggak bisa minta tolong ya kan, karena posisi gue ada di, ya paling gue cuma bisa nyenter teriak-teriak woi gitu kan, udah gitu aja. Jadi gue nggak bisa bantu secara perkelahian lah gitu kan. Tapi ya sudahlah, itu kejadian yang seingat gue gitu kan. Nah, akhirnya apa, di pos karena gini, di pos 7 pos 8 itu agak rawannya karena apa? Karena pernah terjadi pencurian aset-aset perusahaan itu kan. Jadi mereka manjat dari belakang gitu kan. Kalau nggak dipantau, itu mereka manjat dari belakang, mereka mengambil inventaris atau ya pokoknya yang ada di dalam pabrik itu diambil gitu kan. Karena memang harganya luar biasa, apalagi lensa ya. Lensa itu harganya wah luar biasa banget itu kan. Oke, gue lanjut ke pos 8. Nah, pos 8 itu rawannya karena rawan dari sarang pencurian. Tapi alhamdulillah selama gue jaga di situ, gue belum pernah kejadian yang aneh-aneh, karena memang temboknya sekarang udah mulai ditinggiin dibanding sebelum-sebelumnya. Itu temboknya pendek, jadi hanya ada kawat-kawat aja. Nah, lanjut gue ke pos 9, ke pos 10 ya kan, sampai gue ke dalam, area dalam itu nggak ada aman lah. Karena apa? Karena jam-jam kerja ya, kalau di Amano di area dalam kawasan pabriknya itu kan, karena masih rame gitu kan. Tapi kalau lagi pada libur gitu kan, nih yang gue agak sedikit ekstrim banget nih, gue masuk ke area quality control tuh ya, quality control tuh gitu kan. Jadi harus safety ya kan, sepatu harus dibungkus semuanya, kita harus pakai baju parasut ya kan, karena debu itu nggak boleh masuk ke area dalam quality control itu kan. Kalau posisi libur atau Idul Fitri ya kan, itu semua pulang kampung, nggak ada, posisinya gelap banget di dalam itu. Gue cuma mengandalkan senter. Pernah kejadian waktu itu troli lensa itu berjalan sendiri. Gue panik ya, gue bilang asli nih, gue merinding banget nih waktu gue jaga malam masuk ke area itu jam 2:30 lewat tuh. Jadi tuh kalau memang kalau itu libur tuh, karyawan pada libur, itu kalau malam dimatiin, kecuali ya server atau mesin pendingin itu nggak dimatiin, lampu aja yang dimatiin. Posisi itu gelap ya, gelap banget, cuman ada ya suara-suara mesin aja. Ya gue lihat itu troli jalan geser gitu kan. Ya gue panik dong gitu kan, gue panik. Saking paniknya gue buru-buru tuh kunci Amano, cekrek gitu kan, gue harus keluar lewat mana, pasti ketemu troli tadi lagi gitu kan. Akhirnya gue tungguin aja di situ, karena posisinya kan di agak dalam tuh ya. Gue standby di situ, ya Allah itu kan, lindungi hamba ya Allah gitu kan. Ini bener-bener pabrik gede banget itu kan, pabrik gede banget. Agak-agak ekstrim juga kalau jaga malam pada libur nih. Akhirnya Bismillah aja dah itu kan. Tapi gue kalau jaga kalau Amano di malam di dalam itu gue mempersingkat gitu kan. Akhirnya gue jalan seperti biasa, enjoy aja gitu kan. Ya emang udah nggak ada pergerakan dari troli itu. Sampai udah keluar gue rasanya ya Allah, alhamdulillah itu kan. Itu yang gue takutin kalau karyawannya pada libur gitu kan. Aduh gitu kan.
sama di pos 6, 7, 8. Itu daerah-daerah ekstrim buat gua. Nah, sampai jam 3 selesai ya kan, gantian temen gua Amano gantian. Gue tuh kalau Amano gue tuh pengennya tuh jam-jam pertama, jam 12 sampai jam 1. Kalau udah jam 2 sampai ke jam 3 itu jam-jamnya aduh agak gimana gitu. Kadang kan pergantian gitu kan. Besok gue masuk malamnya, giliran gue jam 3 sampai jam 4 gitu kan. Terus sampai jam 5. Mentok ke jam 5 ke 6. Itu selesai Amano tuh jam 6. Ya itu pengalaman gue, bener-bener gue ngerasain banget waktu gue kerja jadi security ya, satuan pengamanan kalau lagi jaga malam. Nggak di mana-mana deh gitu kan, yang namanya security kalau jaga malam tuh pasti menemukan hal-hal yang kira-kira tuh entah itu membahayakan, entah itu di luar nalar gitu kan. Itulah mungkin kalau teman-teman yang pernah jadi security, yang pernah punya pengalaman ya, silakan deh komen tuh sepuas-puasnya di kolom komentar gue. Mungkin kalau mau cerita ya lu bisa lah mampir ke Instagram gue atau di Facebook gue gitu kan. Ya itulah pengalaman gue banget ya kan, sampai setelah jam 3 gue rasa nyaman. Nah jam 3 itu karyawan tuh udah pada break ya, jam 3 itu udah break istirahat ya kan. Sampai jam 4 mereka pada persiapan sholat subuh ya kan. Agak lega kalau udah Amano selesai, kayaknya udah tenang. Mungkin teman-teman security udah ngalamin lah yang namanya Amano kontrol area, patroli area. Mungkin itu aja ya pengalaman gue waktu jadi security. Oke teman-teman nih, jangan lupa ya subscribe channel Hijrah ya nih. Subscribe channel Hijrah, like, comment gitu kan. Please ya kan. Kira itu aja, nanti gue bakal cerita yang lebih menarik lagi. Itu aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.